Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Mufid. Kali ini saya Dr. Husnul MPDI akan wawancara dengan Kiai Nur Ihya tentang perang Iran vs Israel dan Amerika. Assalamualaikum Kiai Nur Ihya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pemirsa yang saya hormati YouTube channel Husnul Mufid Indonesia. Kalau selama ini beliau berbicara tentang Habib Ba'alawi, sekarang saya akan wawancara dengan beliaunya tentang perang Iran melawan Israel dan Amerika. Bagaimana Bapak Kiai Nur Ihya pendapatnya tentang perang Iran dengan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Amma ba'd. Para pemirsa channel Husnul Mufid dimanapun berada, pertanyaan dari beliaunya tentang perang ya. Ini rangkaian daripada finish dari Arab Spring, yakni mulai tahun 2010 di Tunisia menjalar ke Libya, ke Mesir, ke Suriah, ke Yaman ya. Nah, ini puncaknya itu di tahun ini ya, 2026 perang besar antara dua kekuatan besar sebenarnya yang ada di Timur Tengah, antara Iran dan Israel. Perang ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang ya, karena pihak Israel yang backingi oleh Amerika ini tidak didukung sepenuhnya oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Seperti biasanya dulu pada waktu perang Teluk itu kan didukung oleh sekutu Amerika. Nah, ini melibatkan 3 negara besar ya, termasuk adidaya Rusia, China dan bahkan Korea Utara. Nah, ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang jika diramal sementara ya, sampai 2027 yang akan datang dan dimenangkan oleh pihak bekas kerajaan atau kekaisaran Persia, yakni Iran dan Irak. Karena sekarang ini Irak dan Iran juga bersatu. Irak dan Iran melakukan persatuan ya, dalam perpolitikan didukung oleh sebagian Lebanon dan juga didukung oleh negara-negara terdekat dengan Iran. Nah, ini bagaimana menurut kita dalam menyikapinya? Kita meniru Nabi kita pada waktu peristiwa Perang Badar ya. Rangkaian sebelumnya itu ada perang antara Romawi dan Persia. Di dalam surat Ar-Rum, Allah mengabadikan ini melalui firman-Nya kepada Nabi kita, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghulabihim sayaglibun fi bid'i sinin." Al-ayah. Ini menandakan tidak hanya sekedar ramalan, tetapi merupakan bentuk dukungan antara umat Islam pada waktu itu ya, baru berkembang ya. Rasulullah SAW sebagai imam ya, lebih condong mendukung tentara Romawi karena sama-sama beragama Samawi, sebagian memeluk agama Nasrani, tidak mendukung Persia yang beragama Majusi ya, pada waktu itu. Nah, sikap kita jika mengikuti sikap Nabi kita, ya berarti kita mendukung Persia untuk saat ini ya, karena banyak tokoh-tokoh ulama-ulama kita berasal dari Persia ya. Imam Ghazali itu Persia, Bukhari juga Persia.
Alti Persia dulu dengan sekarang ya agak beda. Pokoknya Iran itulah, itu Persia. Persia. Ya. Karena bagaimanapun juga, walaupun Syiah, yang penting tidak hulat ya, tidak bahaiyah, berlebihan itu dalam hal politik ya, kita dukung bersama. Karena Iran negara yang menghargai ilmu dan teknologi, peradaban manusia. Tidak hanya keagamaan saja, dan bahkan satu-satunya negara yang paling berani melawan hegemoni Amerika melalui Israel yang ada di sana. Apa ini bukti daripada sandiwara antara Israel dengan Iran? Ya tidak nyata, ini perang nyata. Oleh sebab itu, secara politik ya dan secara kemanusiaan kita mendukung Iran untuk mengingatkan ya hegemoni Israel yang berlebihan di Timur Tengah. Karena yang memulai perang ini Israel, bukan Iran. Dalam hukum internasional ya dimanapun dan kapanpun tidak dibenarkan lintas negara alasan tidak suka kebijakannya dalam posisi masih berunding dengan Amerika masalah nuklir ya. Kok tiba-tiba Israel berani-beraninya membunuh seorang Al-Imam Ayatullah Ali Khamenei. Sebagai pemimpin ya spiritual dan wilayah kenegaraan di Iran yang diakui oleh rakyat Iran secara keseluruhan. Nah ini termasuk kesalahan hukum internasional. Nah, apakah kita membela Israel? Ya tidak dalam hal ini. Selain dari kejahatan Israel terhadap Gaza, tepi barat, ya, yang tidak pernah ada yang berani membalasnya. Ya, inilah Iran yang berani mewakili rakyat Muslim Gaza dalam membalas kesewenang-wenangan Israel sana. Terlepas dari masalah politik hegemoni di Timur Tengah, ya, kita tidak sampai mengungkit masalah yang ada di Suriah tentang senjata yang dikirimkan oleh Iran kepada Bashar al-Assad, misalkan untuk membantai rakyat sendiri, misalkan. Nah, ini juga tidak terlepas dari campur tangan Rusia juga. Ini akan kepentingan-kepentingan. Sebab itu kita jangan mudah untuk dibentur-benturkan sebagai negara non-blok ya. Kita tetap memihak mana negara yang tidak melanggar aturan hukum internasional. Ya, dalam hal ini yang melanggar ya Israel. Dulu Irak dijatuhkan dengan alasan tuduhan yang tidak terbukti sampai sekarang. Lah, dimanapun negara, khususnya di Timur Tengah sana, ya tidak tunduk pada kebijakan Amerika dan Israel, pasti akan dijatuhkan. Tidak hanya di sana, ya di utara Afrika, ya di Indonesia juga. Indonesia ini nggak tunduk sama kepentingan Amerika dan Israel, ya akan dijatuhkan. Dengan berbagai macam cara. Intelijen mereka yang bermain ya, untuk menjatuhkan dan membunuh satu pemimpin sebuah negara. Nah ini Pak, jadi sikap saya bahwa Iran dalam hal ini dalam kondisi yang dibenarkan dalam hukum internasional dan dalam hukum kemanusiaan pun tidak disalahkan. Toh masalah agama ya, Syiah yang dianut oleh Iran itu Syiah di sana juga bermacam-macam. Ada Syiah mayoritas Ja'fariyah, politiknya Imamiyah, ada yang Gulatiyah itu juga ada, Bahayah, macam-macam. Tapi secara umum pernah saya mendengar secara langsung ucapan dari Ayatullah Ali Khamenei kembali kepada persatuan Islam dunia yang dibangun mulai tahun 2024 oleh Raja Abdullah Yordania, dikuatkan lagi pertemuan ratusan ulama sedunia, puluhan negara Islam sedunia melalui Piagam Amman Yordania, bahwa 8 mazhab dalam Islam ini diakui sebagai bagian daripada umat Islam, yakni ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Ibadi, Zohiri. Ini tidak boleh ya dikafirkan gitu loh. Imam Ali Khamenei ya
Iran yang berhaluan Syi'i ini mengadopsi fikihnya dari fikih Ja'fari. Ya. Dan kadang mengadopsi dari fikih Sunni, Hanafi, Maliki. Lah, ini bagaimana? Sudahlah, ini masalah politik. Masalah politik. Nanti kalau kita mengecam Iran secara total, ya, maka kita juga akan akhirnya ya dianggap sebagai umat Islam pengkhianat. Negara terbesar di dunia yang beragama Islam penduduknya justru malah mengkhianati kesepakatan ijma, ya, konsensus ulama di Amman, ibu kota Yordania, tentang risalah Amman tersebut. Jadi kita tetap persatuan. Toh ada perbedaan-perbedaan itu ya anggaplah sebagai sebuah kewajaran. Kenapa kita yang sudah terlatih lama dengan Bhinneka Tunggal Ika tidak mau mengakui keberadaan Iran gitu loh. Lah masalah ajaran akidah, takiyah, ya kita nggak perlu menirunya kan begitu. Nah masalah politik, siasah, ya kita patut untuk berterima kasih kepada Iran. Iya. Jadi kalau Tel Aviv, Haifa, Ben Gurion, bandaranya semua bisa luluh lantak terbalaskan doanya masyarakat Muslim Gaza dan tepi barat Palestina. Ya membalasnya ya Iran ini. Iya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya dari uraian tadi Bapak Kiai Nur Ihya, kemudian menurut prediksi Kiai Nur Ihya, apakah Iran akan mengalami kemenangan atau Amerika yang mengalami kemenangan dalam waktu akan datang? Ini masalah bukan disi kersane Allah nih. Istilahnya prediksi sementara nih. Allah alam kita dilarang ya untuk dauli kerso, hanya sekedar pandangan pribadi saja bahwa perang ini akan berhenti dengan adanya kesepakatan-kesepakatan. Tapi perlu waktu yang cukup lama karena ini semakin memanas ya di sana, khususnya di Selat Hormuz ya, di Teluk Persia itu, karena berbagai macam kepentingan-kepentingan. Sebagian negara Asia Tenggara malah justru mati lampu total. Filipina ya, gara-gara perang ini. Emas juga naik turun drastis ya. Naiknya kemarin 1 bulan yang lalu drastis, sekarang turunnya juga agak drastis ya. Nanti prediksinya emas ini akan naik lagi atau tidak lah. Semua ini bisa dijadikan sebagai sebuah permainan. Kalau kembali pada hukum alam, senjata dibuat untuk apa ya? Kan begitu. Kalau nggak untuk membunuh orang kan begitu. Betul. Senjata membunuh orang massal itu adalah nuklir ya. Sekali ledakan itu ratusan ribu nyawa melayang. Terus setiap hari itu produksi alat-alat perang dibuat untuk apa? Ini termasuk kepentingan persenjataan juga. Nanti negara-negara Uni Emirat Arab, Qatar, ya diantaranya ya Bahrain, Arab Saudi, ini ketir-ketir menghadapi Iran, akhirnya akan membeli senjata dari Amerika dan lainnya. Ya, semua serba kepentingan-kepentingan lah. Tapi intinya inilah pusat finish atau bisa dikatakan puncak dari geger Arab Spring ini. Dan nanti akan ada damai lagi, dan perang dingin lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemirsa, inilah pendapat beliaunya tentang perang Iran, Israel, dan Amerika. Sebagai komentar terakhir, closingnya, apa yang jenengan sampaikan kepada umat Islam di Indonesia dan dunia? Genap umat Islam di dunia, jangan sampai kita lupa membaca dan menganalisa surat Ar-Rum itu. Walaupun Romawi itu suatu saat ganti dimusuhi oleh Kanjeng Nabi dan memusuhi Islam, tapi sementara siasat awal Rasulullah itu mendukung Romawi. Nah,
versi yang berganti dengan negara Iran sekarang, secara siasat kita juga harus mendukungnya. Oke. Walaupun berbeda dengan kebijakan Arab Saudi sana dan negara-negara Teluk lainnya. Lah, sikap kita tetap netral sebagai negara bangsa, tetapi kenetralan dalam hal kebenaran secara individual bukan sebuah bangsa, tetap harus diperlihatkan bahwa kita ini sebenarnya membela Imam Mahdi versi Syiah Ja'fariyah Iran. Saya tidak mengatakan Syiah Imamiyah, tapi Syiah Ja'fariyah ala Iran. Karena Iran sekarang bersatu dengan Irak. Karena kota sucinya Syiah Ja'fariyah itu ada di Irak. Di Karbala, di Najaf, makam paling besar di dunia dan paling tua. Nah, ini sebagai kesimpulan apa yang kami sampaikan, bahwa pro dan kontra berbeda itu sudah menjadi hukum alam, ya, menjadi sunnatullah, ya, keniscayaan bagi kita semua. Tapi secara pribadi saya menyampaikan kalau ada ramalan 2027 Israel itu akan musnah. Musnah dalam arti akan melakukan suatu kebijakan, ya, dan akan ada deal-deal perdamaian dan akan mengembalikan tanah-tanah hasil rampasan dari masyarakat Palestina yang dirampas, baik yang ada di tepi barat, yang dulunya tahun 67 itu beda dengan sekarang. Semua hampir habis. Yerusalem aja sudah diakui menjadi ibu kota milik Israel, didukung oleh Mamarika. Kenapa para pemirsa Husnul Mufid semua saya takut menyebutkan Israel dan Amerika, karena ini berhubungan dengan pemilik YouTube. Jadi nama itu langsung Israel dan Mamarika. Bukan berarti saya nggak tahu nama negaranya itu enggak, ya harus diselewengkan ke situ. Kalau Iran ya tetap Iran, Persia. Jadi demikian kesimpulan. Pemirsa yang saya hormati, inilah komentar dari tokoh kita, yaitu Kiai Nur Ihya, yang biasanya mengomentari tentang Habibah Alawi. Hari ini beliau mengomentari tentang perang Iran dengan Israel dan Amerika. Saya mengucapkan terima kasih atas komentarnya di channel Husnul Mufid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.